وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدرسي الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang terakhir dari puasa Ramadan 1446 Hijriah. Dengan kata lain, hari ini Wida'u Ramadan, hari perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Karena nanti begitu tenggelam matahari di ufuk barat, resmilah Ramadan meninggalkan kita, walaupun kitanya tetap berada dalam kondisi yang ada. Oleh karena demikian, marilah dalam rangka tersebut
Dan dalam rangka menyambung kajian kita minggu yang lewat, mari kita sama-sama telaah, kita renungi, kita pahami berikut, semoga kita dapat mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian, dan aku ridhai Islam itu sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, dan Rasulullah sedang wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, persis berada di Jabal Rahmah. Haji atau wukuf dan hajinya disebut dengan Hajjatul Wida atau Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kenapa disebut dengan haji perpisahan? Karena dalam sebagian riwayat Rasulullah itu melaksanakan beberapa kali ibadah haji. Sebagian ada yang mengatakan 3 kali, sebagian ada yang mengatakan 6 kali, dan yang lainnya. Lalu ayat ini turun di saat Nabi wukuf di Arafah, sedang di Jabal Rahmah, haji perpisahan. Kenapa disebut dengan haji perpisahan? Karena setelah turun ayat ini, bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Muharram, Safar, 12 Rabiul Awal, Rasulullah meninggal dunia atau wafat. Makanya haji ini disebut haji perpisahan. Kita hari ini puasa disebut Wida'ur Ramadan, hari perpisahan dengan Ramadan. Apa tahun berikut kita bertemu atau tidak? Wallahu a'lam. Nah, hadirin rahimakumullah, sama seperti kita melaksanakan haji dan umrah, ada yang disebut dengan tawaful wida', tawaf perpisahan, yang mana kita ingin pulang ke kampung, itu dianjurkan tawaf wada' atau wida', tawaf berpisah dengan Baitullah. Jadi bila orang tuh umrah haji hendak bulikan, tawaf dulu terakhir, ngarannya tawaf perpisahan dengan Baitullah.
Nah, kembali ke ayat tadi. Setelah ayat ini turun, rata-rata para sahabat itu gembira. Para sahabat itu senang. Betapa tidak senang karena dalam ayat ini secara tersurat Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan terhadap kalian agama kalian. Agama kalian sudah sempurna. Beres sudah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Nikmatku sudah sempurna dalam agama. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Dari banyak sahabat bergembira, tapi ternyata ada sahabat Nabi yang sangat mengerti dengan apa yang tersirat dari ayat itu, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang lain gembira, orang lain senang, ternyata Abu Bakar Siddiq menitiskan air mata. Beliau menangis. Aneh kan? Sahabat lain bertanya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, ada apa gerangan orang bergembira justru sampian menangis? Abu Bakar berkata, engkau kadang ngertikah wahai Umar, ayat ini mengisyaratkan kadalawas lagi Rasulullah wafat. Mungkin bahasa kita, kalian cuma mengerti apa yang tersurat, kalian cuma paham apa yang di luarnya saja, tapi tidak mengerti apa yang tersirat di balik itu. Ini yang aku paham. Aku sedih. Kenapa? Karena ayat ini mengisyaratkan tidak berapa lama lagi Rasulullah akan wafat. Di mana isyarat yang didapat oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Salah satunya adalah kalimat aku sempurnakan. Orang bilainya sudah sempurna itu biasanya nang dihadapinya itu hanya kekurangan aja gitu. Turun bahasa orang waya ini, bila orang sudah berada di puncak, ini akan turun aja lagi. Kada mungkin lagi naik. Kada mungkin lagi naik dan pasti turun. Kita ini sekarang 30 Ramadan, sempurna kada? Sempurna. Begitu sempurna, ya ditinggalkan. Ditinggalkan, karena itu isyaratnya. Kita sudah sempurna istiqmalu Sya'ban. Kita sempurna Sya'ban 30 hari. Di balik kesempurnaan Sya'ban akan terjadi perpisahan dengan kesempurnaan Ramadan, akan terjadi Ramadan meninggalkan kita. Di balik kesempurnaan agama, kesempurnaan nikmat, Islam diridhai, bahasa orang sekarang sudah ditok, tinggal meninggalkan, selesai. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau nangis. Ternyata benar. Apa yang beliau pahami itu benar. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggal. Sekali lagi, ini isyarat kita
nang ulun hubungakan adalah kita hari ini 30 Ramadan sempurna. Di balik kata-kata sempurna itu maka akan ada perpisahan. Maka dalam hal diri kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sempurna umur kita, sempurna udah umur 63, apa artinya? Kada mungkin lagi. Datang sudah kesempurnaan umur, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan. Sudah begitu sempurna, ya selesai. Selesai. Nah, kesempurnaan Ramadan, silahkan. Ramadan alhamdulillah kita sempurna. Paling melanjutkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir karena Allah sudah memberikan petunjuk hidayahnya, kalian bisa melakukan puasa Ramadan. Itu selanjutnya dalam tatanan umum. Tapi ada yang kita tidak paham, ada yang kita tidak mengerti. Apakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita, atau kita akan bertemu dengan Ramadan kita kada tahu. Apakah ini Ramadan ini seperti Rasulullah, begitu Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kurang lebih 3 bulan. Apakah kita setelah sempurna Ramadan ini 3 bulan kita akan meninggalkan dunia? Wallahu a'lam. Yang pasti apa yang terungkap dalam hadis Nabi, seorang sahabat atau seorang laki-laki bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kiamat ada 2, kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kubra, kiamat besar itu kiamat hancur-hancuran alam dunia. Kiamat kecil itu adalah kematian. Rasulullah menjawab, ma'adatta laha. Kau bertanya itu, mang persiapanmu apa? Engkau bertanya kiamat, ma'adatta laha, persiapanmu apa? Nah, kita akan mempertanyakan diri kita, mata mauti, kapan aku mati? Kapan aku mati? Pian pernah lah takun bertanya lawan diri kita sendiri atau apa, kapan aku mati? Ulun jujur rancak bertanya, kapan aku mati? Kapan aku mati? Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Kapan jawabannya ada? Wallahu a'lam. Yang penting pertanyaan ada. Kan begitu. Jika kita ingin bertanya kepada Allah, habis munajat kepada Allah, habis munajat kepada Allah, tengah malam bertanya, ya Rabb, kapan kematianku? Balik dijawab, ma'adatalah, mempersiapanmu apa? Begitu. Ya sudahlah, kita kada kau menjawab pasti mata mautuna, kapan kematian kita. Oke, kita kada kau menjawab. Pertanyaan berikutnya, ma'adattalaha, persiapan kita apa? Ini yang kita bicarakan nyambung berikutnya.
kita butuh persiapan. Di mana-mana orang butuh persiapan. Orang esok hari raya ada persiapannya. Untuk sholat Id Masjid Agung sudah ada persiapan. Mulai bilalnya, khatibnya, acaranya ini sudah ada persiapannya. Masa kita kada berisi persiapan? Paling pertanyaannya, persiapan kita apa? Nang lebih bagus. Agar apa? Agar dengan persiapan itu apa yang nimbinggo lewat kita bahas. Laula iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Agar ketika roh kita berada di tenggorokan, di saat kondisi sakaratul maut, yang di saat itu kita dalam kondisi bawah sadar, kita akan melihat apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, beriman kepada Allah. Summastaqamu, kemudian dia mantapkan imannya, konsisten, istiqamah dalam keimanan sampai ajal menjemput dia, roh sampai ke tenggorokan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun, dia melihat. Karena yang lewat yusyahidunal malaikat, orang yang hendak mati itu bisa menyaksikan malaikat. Berikutnya wa yusyahidun nur, dia bisa menyaksikan satu nur. Ini akan kita bahas mungkin waktu agak panjang. Nur apa yang ia lihat, kayaknya kita bahas ujungnya, mudahan sampai. Dia akan melihat malaikat. Orang di sekitarnya mungkin ada, pasti ada, tapi mereka kada sadar dengan kondisi kita. Malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Wa abshiru, gembiralah, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, engkau mendapatkan surga. Tuh surganya. Maka saat itu dia melihat surga sebagai tempatnya. Gembiralah, itu tempatmu. Kuntum tu'adun, itu yang dijanjikan untukmu. Senang gembira. Maka kada lama dia meninggal. Makanya begitu dia meninggal dunia, kelihatan kegembiraannya. Kadang tersenyum, terlihat mukanya cerah, kekuning-kuningan, agak menitiskan air mata. Kenapa? Pian jangan bingung. Bila melihat orang mati menitiskan air mata, walaupun hanya satu titis, itu bukan air mata sedih, bukan. Itu tanda air mata gembira. Salah satu tanda ahlus sa'adah, orang yang beruntung, husnul khatimah, tanda ahli surga, dia meninggal dunia menitiskan air mata.
Maka ketika kita melihat orang tua kita, melihat air mata menitis, alhamdulillah. Melihat anak, istri kita, suami kita menitis air mata, alhamdulillah. Itu bukan air mata kesakitan. Itu bukan air mata kesusahan dan kesedihan, bukan. Itu adalah air mata kegembiraan karena dia melihat surga sebagai tempatnya. Kalau kita contoh bagaimana seorang istri isuk hari raya, hari nang gembira, suaminya meridhoi dia, memberikan mobil Alphard, nangis istri. Coba Bu, esok hari raya suaminya meridhai ibu dengan senang gembira, kemudian memberikan, nih untukmu kunci apa? Mobil Alphard, bukan Mazda, Alphard. Kira-kira nangis bola? Nangis. Tangisan apa yuk? Tangisan gembira. Jadi jangan sedih, bersyukur kalau kita melihat keluarga kita saat meninggal dunia menitiskan air mata. Berikut kata Rasulullah, keningnya berkeringat, hawanya dingin, kok kenapa berkeringat? Itu tandanya ahli surga, tandanya ahlu sa'adah. Berikut bibirnya biasa, tidak biru, bibirnya agak biasa. Orang ada yang bibirnya hitam, ada yang bibirnya biru. Sekarang bibirnya biasa, kayak orang kada mati. Kenapa? Ini dia yang dijanjikan Allah dengan sa'adah, keberuntungan. Kita ingin begitu. Kita ingin seperti ayat Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat kita wafat, di saat kita meninggal dunia, di sakaratul maut, kita melihat malaikat, bahkan wa yusyahidun nur. Kita ingin menyaksikan nur. Nur itu apa? Nur itu adalah Nur Muhammad. Nur itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dia berkata, dia mendengar, akulah Nur Muhammad yang selama ini berada di dirimu. Subhanallah, kegembiraannya itu sempurna. Dan itu adalah jawaban pasti, dia tidak berapa lama lagi, kada sampai sehari meninggal dunia, wafat. Tapi dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan rahmat dan ridhanya Allah. Pertanyaannya, ma'adatna laha, bagaimana persiapan kita agar mendapatkan itu? Jawabannya ada 3. Persiapan kita ada 3. Pertama, amaliyah kita. Yang kedua, perbuatan kita. Yang ketiga, sikap kita. 3 inilah persiapan kita agar lebih mantap untuk itu. Apa amaliyahnya? Bila amaliyah itu bacaan dong, wirid lah, wiridnya. 1,
Apa yang lewat dijelaskan. Zaman dulu seorang pujangga ahli syair bernama Parazdak punya istri yang solehah, meninggal dunia. Bukan istri ulama besar, tetapi seorang tokoh, memang tokoh pujangga, meninggal dunia. Ajaib yang terjadi, ternyata yang menghadiri jenazah, salat jenazah istrinya Parazdak ini hampir semua penduduk Baghdad. Bahasa orang sekarang, toko tutup, pasar tutup orang. Bahkan ulama seluruh ulamanya hadir, tanpa saruan, tanpa undangan, apalagi amplop. Kita sekarang kan gampangnya tuh, mohon maaf, meninya berisi duit, tidak kira-kira ingat 300 juta aja gitu. Mengumpulkan orang 1000, banyak aja kalau tuh, insya Allah kau aja. Nah, ini tanpa diundang, tanpa diminta, apalagi diamploki. Hadir semua ulama, bukan ulama-ulama biasa. Karena ini zaman dulu termasuk Sayyidut Tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kagum, loh kenapa ini cuman perempuan meninggal dunia? Dengan serta merta hati mereka, jiwa kita tergerak untuk datang, tanpa diminta, tanpa diamloki. Bertanya lawan suami Parazdak, wahai Parazdak, istrimu begini loh hebatnya. Ma'adatta ma istiqdaduka lihazal yaum, mempersiapanmu untuk menghadapi kematian ini apa? Persiapannya ulun 25 tahun. Ulun mempersiapkan diri bersama istri ulun 25 tahun. Nah, mudah-mudahan kita sudah berbekal, sudah bersiap, ini tambah bersiap lagi. Walaupun umpama kita persiapannya cuma 5 tahun, 10 tahun, ya alhamdulillah. Yang penting punya persiapan. Apa persiapannya? Persiapan kami cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 25 tahun kami mempersiapkan ini dengan mengamalkan la ilaha illallah, mengkaji la ilaha illallah, mempraktikkan la ilaha illallah. Inilah yang kami dapatkan. Sebenarnya bukan 3 tadi, Bu, Pak, cuman 1 bekal kita. Persiapan kita cuman itu aja. Persiapan kita untuk menghadapi laula iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi dari kajian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lahirlah 3. Lahir wirid, lahir amalan, lahir sikap, lahir perbuatan. Sekarang pertama, bekal kita yang utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Zikrullah, zikir. Bekal utama kita itu adalah zikrullah, zikir. Agar apa? Jelas Nabi mengatakan, mautul mar'i ala ma'asya alaih. Kematian seseorang bergantung kebiasaan hidupnya. Nah, kalau zikir, amaliyahnya cuma zikir. Pertanyaan, zikir apa?
Kalau sudah kita bicara zikir, kita lengkapi secara global. Karena ulun kupas kada cukup waktu. Ini aja. Nah, sudah tinggal beberapa menit aja nih. Kalau ulun bicara global zikir, kita pakai zikir yang sempurna itu ada zikir 4. Ada yang disebut dengan zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Lebih kepada konteks ke diri kita, ada yang namanya zikir lidah kita berzikir. Yang kedua, hati berzikir. Yang ketiga, roh kita berzikir. Yang keempat, sir kita berzikir. Karena dalam tubuh kita ini ada yang namanya jasad. Di dalam jasad ini ada lidah. Lalu ada namanya zikir lidah. Zikir lidah ini disebut zikir syariat. Di dalam tubuh kita ini ada qalbun, ada hati. Hati ini butuh dizikirkan. Maka hati ini harus dizikirkan. Maka dia disebut dengan zikrul qalbi, zikir hati. Dia bisa juga disebut zikrut tariqah, zikir tariqat. Di balik hati kita ini ada roh. Roh kita harus berzikir. Maka dia disebut dengan zikir roh. Sama dengan zikrul hakikat, zikir hakikat. Di balik roh kita ada sir, ada rahasia. Maka ada yang dinamai zikir rahasia. Itu disebut zikrul ma'rifat, zikir ma'rifat. Ulun terbuka aja, kada mungkin cukup waktu dan keterbatasan kondisi ulun kada kawa menjelaskan keempat zikir ini. Ulun ambil 2. Dan ini lebih bisa kita praktikkan. Kalau 3-4 ini membutuhkan penjelasan dulu, kemudian membutuhkan cara praktiknya. Dengan kesimpulan, kita harus memaksimalkan jiwa dan raga kita atau jasmaniyah dan rohaniyah kita dalam zikrullah, dalam berzikir. Nah, kita ambil yang pertama, zikir syariat. Apa zikir syariat? Zikir syariat itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir la ilaha illallah. Maka amalkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada hadis Nabi berapa? 100 kali. Kalau kada 100 kali cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali ditutup dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Rasa kulir kepanjangan cukup. 1. Habis sembahyang talqin zikir diamalkan. Zikir 3 kali dengan menutup mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka mata, Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau mengamalkan ini, batalkin dulu lawan guru, beijazah dulu lawan guru, supaya ada cara pengamalannya, ada cara isinya dan sebagainya. Nah, amalkan zikir 3 kali habis sembahyang tutup
dengan zikir 3 kali, buka Muhammadur Rasulullah, berarti habis sembahyang itu, kemudian menutup mata, guring, tutuplah matamu di saat tidur. Yang tidur itu dikatakan Nabi, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka matilah dengan la ilaha illallah, tutuplah matamu di saat tidur dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup, jangan berpandil lagi, guringnya. Bolehlah dalam keadaan junub karena suami istri, boleh. Bangun tidur, buka mata, jangan berpandir nang lain. Jangan berpandir nang lain dulu. Lakukan di dalam hati 5 hal. Alhamdulillah, Allah menghidupkan dan membangunkan aku kembali. 2, cukup di dalam hati. Alhamdulillah, Allah menjadikan diriku orang yang beriman. 3, alhamdulillah, Allah menjadikan diriku umat Nabi Muhammad. Nang keempat, alhamdulillah, Allah menjamin rezekiku. Nang kelima, alhamdulillah, Allah menutupi keaiban dan kemaluanku, kesopananku. Selesai itu dalam hati, ucap di lidah, la ilaha illallah. Hadis Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ini diamalkan terus. Bentuk amalan dulu, amalan nang disebut zikir dulu, ini terus diamalkan. Akhirnya apa? Karena kita buka mata, tutup mata dengan la ilaha illallah, insya Allah di saat mata kita tertutup yang terakhir dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Paham kelebihan lah. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Jikalau dia benar mati, jika dia berumur 1000 tahun, melakukan dosa 1000 macam, melakukan bermacam-macam dosa sampai 1000 macam, 1000 tahun, semuanya beres, selesai. Tidak ada satupun dosa baginya, asal hidup dan mati la ilaha illallah. Ini zikir syariat. Berikut disebut dengan zikir lidah. Kita masuk kepada zikir qalbun, zikir hati. Kenapa? Karena kita ingin mati dalam keadaan zikrullah. Orang yang mati dalam keadaan zikrullah, orang yang mengoptimalkan, orang yang memaksimalkan dirinya dalam segala apapun, berzikir kepada Allah yang disebut dalam Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat dengan Allah, orang yang selalu zikrullah
dalam keadaan berdiri, berjalan, bermobil, bersepeda motor, berpesawat dan apapun, dalam keadaan duduk di sofa, dalam keadaan duduk di toko, duduk di kantor, duduk dimanapun, wa ala junubihim, berabah di masjid, berabah di ranjang, berabah dimanapun, dia selalu ingat zikrullah. Tapi gak ada mungkin lawan muntung. Kalau kita bawa mobil lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak ada mungkin lah. Sambil berjalan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya gak ada mungkin lah. Di WC mungkinlah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya gak ada mungkin. Nah makanya bahasa ulama, kalau kita mengamalkan zikir syariat, zikir lidah itu terbatas kemampuan kita, terbatas waktu kita, terbatas tempat kita. Maka kalau kita ingin mengoptimalkan zikir, masuklah ke dalam zikir hati. Itu yang disebut dengan zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Nah, oke, hati kita berzikir. Sekarang kalau hati kita itu berzikir, bentuk zikirnya apa? Bentuk zikirnya adalah bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir syariat. Kalau zikir tarekat itu sudah langsung ke Allah. Sudah langsung ke Allah aja lagi. Buang la ilaha illanya, buang. Tinggal apa? Allah. Maka zikir tarekat adalah zikir ismu zat, nama zat Allah, nama zat Tuhan yaitu Allah. Zikir tarekat, zikir hati itu adalah ismul jalalah, nama kebesaran Tuhan, yaitu hati kita berzikir Allah, 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 sambil nyetir mobil kah, sambil di toko kah. Orang kada tahu, kada harus pakai tasbih, kada harus pakai nang orang ini bertunjuk di tangan pakai elektrik, kada perlu, kada membutuhkan itu. Kita kada butuh hitungan itu. Kita hanya membutuhkan istilah orang ini koneksivitas, supaya hati kita ini terkoneksi terus lawan Allah, kontak terus lawan Allah. Itu hanya bisa dimungkinkan dengan zikrul qalbi, zikir hati kita. Maka hendaklah kita sambil berabah, zikirlah Allah, 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 Allah sampai larut guring. Kena di toko sambil berabah, sambil asik Allah, 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 sambil pakai tasbih bolehlah, boleh, hanya sebagai bantuan aja, kada perlu hitungan. Kita kada membutuhkan hitungan. Nah, kalau ini kapanpun berjalan, berabah di dalam WC kah, apakah terus hati kita berzikir, maka jadilah kita alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu berzikir dengan Allah, berdiri, berduduk, berabah dan seterusnya. Ini namanya zikir tarekat, zikir hati. Belum gak ada nyambung lagi zikir roh dan zikir sir yang disebut dengan zikir hakikat dan zikir marifat. Karena ada lagi nang lain. Ini lewat dah. Belum bertakun jadi di mana ini belum tentang lagi nah. Tarusakan kah? Belum sejarah biarnya nah. Tarusakan kah kata jemaah aja nah. Bila ulun cukup. Cukup jamnya udah. Bu, tarusan nggak bu? Israknya biar dulu jar. Tinggal israk dulu. Di terakhir jar. Kira-kira tarusan nggak? Ada kah? Bu, tarusan lagian. Major aku nak sembahyang israk major. Tarus kah? Tarusan. Yo, ulun minta ridho, minta maaf. Berikut apalagi amalannya.
amalannya itu adalah habis sembahyang sunat subuh berabah. Mau di masjid ya, terserah di rumah kan dahulu, terserah aja berabah satu mat aja kada lawas jua. Barabah nang kaya apa? Barabah nang kaya orang mati di dalam kubur. Nah apa? Diulah. Berarti behiring kalau nih. Ini behiring di sini nih, behiring ini kepala di sini nih. Ini kepala di sebelah sini nih. Behiring satu mat ya. Satu, bayangkan kita berbaring di dalam kubur. Orang bahari beulah tanah. Orang bahari beulah tabala bedulu kena masuk di tabala. Kita kada dosa, cukup apa yang disuruh Rasulullah habis sembahyang sunat subuh bahiring satu mat nang kaya mayat di dalam kubur. Bayangkan kita akan barabah di dalam peti tabala. Berikut baca 3 kali. Baca 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Tulisakan dulu aja. Ayo ulun ulangi 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Kepuat lagi. Ada hafal aja. Nah, enggak ada hafal ulun promosi. Itu YouTube ulun gina. Nah, kita ada buka kita di relay aja, ada YouTube-nya. Silakan buka di YouTube kita. Apa anunya di YouTube MT Majelis Taklim Minhajul Abidin. Nah, kalau ada di YouTube kita, biasanya dibuat di YouTube nih. Biasanya habis kajian apa dibuat di YouTube. Terus yang ketiga amalannya ujar Rasulullah apa? Baca Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Artinya Allahumma barik li fil maut. Ya Allah, berkahilah aku di saat matiku. Wa fima ba'dal maut, dan sesudah kematianku. Berapa kali? 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahi aku di saat kematianku, berkahi aku sesudah aku mati. Maka salah satu keberkahan sesudah mati itu ada yang menziarahi. Nah, kita nih jangankan orang lain, kadang anak keluarga aja kada menziarahi, apalagi orang lain. Namunnya mati kita, sesudah mati kita diberkahi Allah, kada orang lain menziarahi, anak dan sanak kita barang menziarahi. Jadi Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, 25 kali sesudah subuh. Satu lagi amalannya sholawat. Sholawatnya jangan kurang 1000 kali sehari. Apapun bentuk sholawatnya, minimal nang paling handap sholawatnya adalah sallallahu ala Muhammad.
dah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Tasarah bacicil kaba apakah nang penting 1000 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yura makanuhu fil jannah. Atau kama qala. Kata Rasulullah, siapa nang bersolawat lawan aku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali dia dilihatkan surga dulu. Dia dilihatkan surga yaitu di saat, salah satunya di saat kita berada di alam bawah sadar, antum hina izin dan surun. Nah, lalu Imam Ibnu Zawji dalam kitabnya mengatakan, orang yang memperbanyak sholawat itu apabila dia meninggal dunia, Allah akan menggerakkan hati makhluknya. Allah akan menggerakkan, bukan orang lain, bukan diundang. Allah sendiri yang menggerakkan hati makhluknya untuk mendoakan dia. Mudah-mudahan begitu kita mati, Allah menggerakkan hati anak istri kita, hati suami dan keluarga kita, hati masyarakat kita, hati kaum muslimin digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita. Mendoakan bisa di saat inya di rumah, mendoakan bisa inya hadir ke jenazahnya, mendoakan itu bisa inya menziarahi. Nang penting mendoakan. Syukur-syukur dia datang hadir jenazahnya sampai kena digerakkan oleh Allah Ta'ala hati makhluk menziarahi kuburnya. Nah, itu bentuk amaliyah, bentuk sikap. Apa orang mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lahir dua sikap nang utama. Satu adalah kada pemarah. Ini modalnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, beri ulun amalan masuk surga. Kata Rasulullah, la taghdab, engkau jangan pemarah, engkau jangan penyarikan. Ya Rasul, apalagi la taghdab, engkau jangan penyarikan. Ya Rasul, apalagi la taghdab, engkau jangan pemarah. Pemarah itu adalah lahir di hati kita, sikap. Ujar para ulama, orang kada akan kawa mengamalkan kada pemarah ini kecuali benar dia dalam memahami la ilaha illallah, benar dia dalam mengamalkan la ilaha illallah. Begitu orang paham la ilaha illallah, insyaallah inya kada pemarah. Bahasa simpulnya, mun kita memarahi anak, mun kita memarahi, sama aja memarahi Allah Ta'ala. Nambis dah gitu jisnya. Itu simpulnya. Bila kita blak memarahi orang, menyariki orang, sama aja sudah menyariki Allah Ta'ala. Kenapa gitu jar? Nah makanya kita kajiannya la ilaha illallah. Nah, berikut sikap kita kada pemarah. Kemudian sikap hati. Nang kedua, bersikap ridho. Ridho, arti ridho itu apapun yang diberi Allah lawan kita, kita kada pernah mengeluh, kada pernah meniwas, pokoknya ridho terus menerima. Hari ini diberi hujungan sekian pedagang, alhamdulillah senang. Isuk ditipu orang, alhamdulillah ridho. Tidak, kenapa? Karena mengamalkan la ilaha illallah. Kenapa itu? Karena penjelasannya. Nah, itu ngarannya sikap dalam diri kita. Artinya melahirkan sikap sabar dan ridho, jangan pemarah, kemudian bersikap ridho. Perbuatan kita, apa perbuatan kita? Satu adalah pemurah.
Salah satu pemurah itu as-sadaqah, bersedekah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'u maitatassu. Bersedekah itu menolak mati dalam keadaan jilid. Dengan kata lain, bila orang pemurah, pokoknya bila orang pemurah ketujuh bersedekah, matinya sa'adah, beruntung, husnul khatimah. Kalau bahasa ulama sufi, bila orang bersifat pemurah, min syamil aulia, itulah buktinya Allah sayang. Bila orang pemalar, biar beribadah, itu pemalar itu ciri Allah Ta'ala benci lawan diri. Orang biar kada banyak beribadah, mohon maaf, biar sembahyang 5 waktu ja, kada qabliyah, kada ba'diyah, kada duha, kada isyraq, kada tahajud, kada apa, nang wajib, tapi dia pemurah. Itu dicintai Allah, disayangi Allah. Daripada orang isyraq, duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud, Quran. Oh ya Allah, pemalarnya jangan lawan orang, lawan anak bini aja pemalar. Mohon maaf, bila inya orang tuh pemalar, sudah itu bukti aja, bukti nyata bahwa Allah benci lawannya. Bukan Allah Ta'ala suka. Aku ke ibadah aja. Itu ibadahnya kadang melahirkan perilaku pemurah. Berikut apa amaliyahnya? Amaliyahnya adalah bersifat kasih sayang. La tu'zi ahadan. Jangan sampai menyakiti siapapun. Sehebat apapun ilmu seseorang, sehebat apapun amaliyah seseorang, kalau perilaku kita menyakiti orang lain, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. La tu'zi ahadan. Bagaimanapun jangan sampai kita ini menyakiti orang lain, baik perasaannya, hatinya, badannya, hartanya, pokoknya jangan. Kalau 3 macam ini kita lakukan, inilah ahibbaullah, orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, hendak mati. Kalau amalan terakhirnya ada boy, tapi ini ngalih amalan sikapnya yang terakhir adalah dia harus selalu musyahadah, merasakan, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahasa dalam ilmu musyahadatun nur, merasakan nur selalu bersamanya. Ini agak rumit. Ya sudah, nang itu sudah lebih cukup. Insya Allah dengan 3 macam itu, 3 macam tadi persiapan kita sudah insya Allah cukup. Kada perlu nang lain-lain lagi itu sudah cukup. Insya Allah begitu roh kita dikendurukan, malaikat akan turun dan kita akan menyaksikan itu. Dan inilah yang disebut hakikat Lailatul Qadar. Begitu kita mati dalam keadaan husnul khotimah, inilah yang dikatakan Sayyidina Ali, hari yang paling indah bagi kita, hari yang lebih baik daripada Lailatul Qadar yang didamba-dambakan manusia. Hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan berkaitan tentang persiapan kita dalam menghadapi kematian. Karena sekali lagi karena waktu dan ulun kada sempat membahas sesudah kematian, kada sempat membahas alam barzah. Mohon maaf, padahal lebih asyik lagi membahas imbah mati ini kayak apa nih. Nah, kisahnya sampai ke alam barzah ini kayak apa. Nah, dah kita tinggalkan, ulun banyak minta ampun dan minta maaf. Hadirin rahimakumullah,
ulun terakhir kuliah subuh di masjid ini. Selama ulun kuliah subuh di masjid ini, kalau ada ucapan ulun, perbuatan ulun yang salah, yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya kada nyaman, ulun banyak minta ampun dan minta maaf dan minta ridho. Ulun ucapkan selamat menunaikan